Mujahadah Asmaul Husna, tokoh agama, religi, HBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah dan Madinah lagi. Yang jawab salam mudah-mudahan ibadahnya istiqomah. Yang jawab salam mudah-mudahan rizkinya melimpah ruah. Yang jawab salam mudah-mudahan bapak-bapak istrinya tambah. Bapak-bapaknya guyu bu, senyum, amin, ngarep ya bu, tambah taatnya, tambah sayangnya, begitu maksudnya bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Imam Masjid apa ini ya? Baitul Ubad, rumahnya ahli ibadah ya, Bapak Kiai Ahmad Nuruddin Cahaya Agama ya. Dan juga Bapak Kiai Muhadin SPDI. Yang terhormat Bapak Takmir Masjid Bapak Kiai Haji Solihin, juga yang terhormat Bapak Bau, Bapak Mukhlisin, dan juga yang saya hormati Ketua IPHI. Mudah-mudahan semua yang hadir kita termasuk orang-orang yang mendapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang di belakang ngobrol terus, katanya itu pecinya kupluknya dhuwur banget. Pecinya tinggi banget. Lumayan ibu-ibu, ini buat wadah berkah. Kalau wadah berkat ini buat akeh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pengajian, kita sama-sama berdoa bareng-bareng ya Bu. Ya Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak haji tinggal nambah akhiratnya. Oke, siap? Siap? Moga-moga sehat badan, yang kompak dong. Moga-moga panjang umur, moga-moga tambah duit. Telat. Moga-moga lunas hutang,
Giliran lunas hutang kompak banget nih ibu-ibu. Seneng hutang ya Bu. Kalau saya lihat ibu-ibu di sini meripate sendu-sendu, Pak. Sendu, senang duit. Iya tuh. Meripate wis keton kok kan. Nek deleng duitku ijo begini loh. Ijo. Makanya ibu-ibu di sini Pak, gak perlu suami ganteng, karena yang perlunya gak butuh suami gagah, karena butuhnya gak apa-apa suami pergi 2 hari 3 hari, yang penting sebelum pergi nitip gak apa-apa suami kecil pendek, yang penting akeh ibu-ibu sini nih. Jadi ibu-ibu sini pinter nyari Jadi kalau bapak-bapak menyembunyikan duit di bawah kasur, di saku, itu pasti ketahuan sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu sini pinter nyari Alhamdulillah. Bu, ini saya bawa wayang Bu, keluarin dulu. Ini Bung Haji Roma Irama terlalu. Ini Bung Haji Roma Irama. Apabila Anda ingin awet muda, sesungguhnya mudah sekali cara selalu gembira, walau seset pun uang tak punya, bila perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Bu Ngaji udah keluar ya Bu? Udah sore, kalau nggak begini pada ngantuk. Ya nggak Bu? Hadirin, saya mau tanya, ibu-ibu kalau dikasih uang 10 juta satu hari, seneng apa orang kira-kira Bu? Banget apa biasa senengnya? Bapak-bapak dikasih uang sehari 10 juta, seneng nggak Pak? Satu hari 10 juta, 1 bulan 300 juta. Bapak dikasih uang 300 juta 1 bulan. Ibu dikasih uang satu bulan 300 juta. Senang nggak kira-kira? Pengen orang ketemu karo wonge, pengen ketemu karo wonge. Wonge kayak apa sih? Apa gantengnya kayak Pak Haji Sujiwan apa ya? Ganteng gitu. Pengen gak kira-kira? Bagi orang-orang yang beriman, pasti pengen ketemu sama orang yang ngasih duit 1 hari 10 juta. Bahkan bila perlu akan terus rindu, kangen, penasaran, ingin ketemu dengan orang yang memberi uang 300 juta 1 bulan. Iya gak Bu? Pengen ketemu gak? Kalau yang ngasihnya 1 miliar 1 bulan, pengen ketemu gak? Ya kan? Saya mau tanya, ibu-ibu punya kaki, kakinya ibu-ibu dibeli satu yang kiri dibeli 500 juta, mau dipotong dipindahkan ke orang lain, mau gak 500 juta Bu? Kakinya diambil 1, gak mau ya. Bapak punya tangan 2, 1 dipotong diamputasi, mau dicangkokkan ke orang lain, dibeli sama orang Cina nih, 1 miliar tangan 1, mau gak Pak?
Gak mau juga. Aduh, ibu-ibu dua meripat loro siji ditunggu arep dicangkokan mani sijine 2 miliar gelem orang bu dene orang gelem sih bu. Tadi sendu-sendu senang duit, giliran ditawari duit orang gelem ya. Aduh. Padahal setiap hari kita dikasih uang tidak terhitung jumlahnya. Kalau dibanding dengan uang, kalau diuangkan, kita punya badan saja sudah nggak bisa dihitung bu. Nikmat sehat ini, ya enggak? Nah, ini ada empat jalan kita bisa berjumpa dengan Allah yang memberi nikmat. Ya bu, ada 4 jalannya nih. Yang pertama, para ulama sudah sepakat bahwasanya bisa berjumpa dengan Allah adalah fil manam, fil naum, melalui tidur. Melalui tidur. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa berjumpa dengan Allah yang miliaran rupiah setiap harinya melalui tidur. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tadi dengar qori'ah Ibu Hajah Karomah ya, alhamdulillah merdu suaranya ya. Jadi di dunia ini Allah menggenggam ruh manusia itu 2. 1 ketika dia mati, 2 ketika dia tidur. Ketika mati dan tidur, ruh kita digenggam, bahasanya dicekel, digenggam sama. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau belum saatnya mati, dilepas lagi ruh kita itu. Jadi ulama sepakat di waktu tidur bisa kemungkinan berjumpa dengan Allah. Makanya hati-hati, jangan menganggap remeh tidur. Karena di situ akan berjumpa dengan Allah. Waktu tidur kita akan masuk ke alam malakut, ke alam jabarut, bahkan masuk ke alam lahut, ke alam robbaniyah, ke alam ketuhanan. Ya bu, kalau mau tidur sama seperti kita mau sholat, pakai baju yang suci, yang bersih, jangan baju najis dipakai, jangan. Kita mau berjumpa Allah, kita mau berjumpa dengan malaikat. Kalau mau tidur harus berwudu, harus suci, karena Allah Maha Suci, malaikat suci. Gak akan bisa berjumpa orang yang kotor
yang tidak suci dengan Allah yang maha suci. Harus berwudu, Pak. Harus berwudu, Bu. Ya, Bu. Sederenge film wudu dhisik. Ya, aja langsung. Ya, Bu. Soalnya kita harus ketemu karo Gusti Allah. Malaikat ketemu dengan menyampaikan wahyu supaya disembelih anaknya itu Ismail. Ibrahim dikon nyembelih anaknya ya lewat tidur. Ya enggak, Bu? Ya. Jadi mulai besok kalau mau tidur wudu dulu ya, Bu. Ya, Pak. Nah. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan Allah yang maha suci, akan berjumpa dengan malaikat. Jadi tidur itu kalau kita ingin melihat apa itu kematian, lihat orang yang tidur. Kalau ibu pengen ngerti apa sih itu sing jenenge mati, sing jenenge matiku apa? Deleng wong sing lagi turu. Deleng wong sing lagi turu, itulah kematian. Orang yang tidur badannya ada di dalam kamar, badannya ada di dalam rumah, tapi apa yang dirasakan oleh orang yang tidur? Apa, Bu? Bu, orang yang tidur gimana, Bu? Kadang dia merasa berjalan di pinggir lautan. Kadang dia merasa lagi terbang di atas rumah-rumah. Kadang-kadang dia merasa berada di tempat Mekah dan Madinah. Iya enggak, Bu? Jadi orang yang tidur tuh badannya tidur, ruhnya dia terbang, ruhnya melayang. Ibu, makanya harus suci, harus suci. Kalau kita nggak suci, nggak berwudu dulu sebelum tidur, di situ takut-takutnya kena ketemu sama setan, mudah dikuasai sama setan, jin, asyaiton minal jin. Ibu sukma ibu, ruh ibu mudah dikendalikan oleh asyaiton minal jin. Makanya serangan sihir, serangan guna-guna itu maksudnya orang lagi tidur. Kalau orang yang punya wudu gak kena. Kembali lagi. Ya, Bu. Nabi Yusuf jadi nabi gara-gara pinter takwil mimpi, menafsirkan mimpi. Jadi mimpi itu Rasul mengatakan la yabqa 'anil mubsira, la yabqa 'anil nubuwah illa al-mubsirat. Sudah habis, tidak tersisa tanda-tanda kenabian. Illa al-mubsirat, kecuali mubsirat. Apa itu mubsirat? Ru'yatu as-shadiqah, mimpi yang benar. Jadi masih ada ilham masih turun, wangsit masih turun dari Allah, dari malaikat melalui tidur, melalui mimpi. Makanya nggak sembarangan kalau mimpi para ulama. Ada seorang ulama bermimpi, beliau ada di makam Nabi Muhammad. Tiba-tiba mimpi tertidur. Dia mimpi berjumpa dengan Rasul. Di belakang Rasul ada ribuan orang, Bu. Ribuan orang. Rata-rata pakainya apa itu merah putih. Ada merahnya, ada putihnya itu di bajunya.
Si ulama ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau begitu bahagia, berbinar-binar, tersenyum sumringah. Engkau begitu senang dengan orang-orang yang ada di belakang engkau. Siapa mereka ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Inilah orang-orang yang mencintaiku, orang-orang yang menyayangiku, orang-orang yang jatuh hatinya kepadaku walaupun mereka tidak bertemu denganku. Mereka dari sebuah negara yang punya logo merah putih." Kemudian si ulama ini terbangun. Dia bertanya kepada orang-orang yang di sekeliling itu, "Apakah ada di antara kalian dari Indonesia?" Ternyata banyak angkat tangan. "Ada min Indonesia, ada min Indonesia. Saya dari Indonesia, saya dari Indonesia." Lalu Syekh mengatakan, "Subhanallah, antum berbahagia. Rasul cinta dengan Indonesia." Ya Bu, alhamdulillah. Suara setengah apa? Nomor loro. Kalau ibu bapak pengen berjumpa dengan Allah, yang kedua adalah melalui kematian, fil maut. Harus mati disit nembe ketemu karo Gusti Allah. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh yawmaidin. Nanti di hari kiamat, bisa juga di alam kubur, bisa di alam barzah. Ketika setelah mati, kita akan bisa bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah begitu jelas. Ya Bu, pengen ketemu karo Gusti Allah, sing cepet-cepet apa engkau keri-kerian baik Bu? Mati disit nembe ketemu masalahnya. Dia pengen ketemu karo Gusti Allah, pengen cepet-cepet apa engkau keri-kerian baik Bu? Ini bicara kematian nanti di MJ. Berbicara masalah kematian, betul. Sebuah orang pasti mati, betul. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Camat, Bupati, Presiden, Ustadz Johari, engkau disit. Sing ceramah di kon mati, jan ibu-ibu jani ora sopan banget ya. Ustadz kon mati, aduh. Ustadz Johari engkau disit 1000 tahun lagi. Yang jelas orang kecil belum tentu besar, orang dewasa belum tentu tua, betul. Tapi orang hidup pasti mati, betul. Cuman saya kagak tahu apakah ibu-ibu duluan, saya belakangan, kagak tahu saya, betul. Di balik apakah saya belakangan, ibu-ibu duluan, kagak tahu saya, betul. Alhamdulillah, Yus MJT wis metu. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menyakitkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Roma irama gitu, ada idgomnya yang irama,
parkiran. Nah, ini Agim dulu. Kita semua dalam hidup ini harus seperti tukang parkir, betul apa tidak? Tukang parkir mulia, walaupun motornya diambil orang, mobilnya diambil orang, tidak sedih ibu-ibu, betul apa tidak? Mobilnya sampai enggak tersisa, motornya enggak tersisa, tukang parkir enggak sedih, betul apa tidak? Tukang parkir enggak ada yang sombong ibu-ibu, betul apa tidak? Motornya banyak, mobilnya banyak, enggak ada yang sombong tuh tukang parkir, betul apa tidak? Enggak ada tuh tukang parkir ngomong ini motor banyak, betul apa tidak? Bu, tukang parkir enggak ada yang sombong, ya Bu. Karena tahu semua titik. Ini kita Jawa juga. Semua harus dalil. Semuanya pokoknya semua amal harus dalil, harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya itu namanya bid'atun dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua harus ada dalil. Harus ada contohnya dari Nabi. Apa itu yasinan? Apa itu tahlilan? Baca yasin. Kok nggak surat Al-Baqarah saja? Kenapa cuma surat yasin? Ini Jawa. Ini orang nggak suka yasinan, nggak suka tahlilan. Ini barusan meninggal, udah meninggal ini orangnya. Nah, ini yang jawabnya nih Gus Bah. Ibu-ibu kula badhe tanglet kalian panjenengan sedaya, kula badhe tanglet ibu-ibu nek dahar bengkoang niku sae napa boten? Dahar nanas sae napa boten? Dahar belimbing sehat napa boten? Dahar mangga, buah mangga sehat napa boten? Saniki mangga, belimbing, nanas, bengkoang dikumpulkan jadi satu dalam makanan jenenge rujak. Dados dahar rujak sae napa boten Bu? Dahar rujak sae napa boten Pak? Sehat alhamdulillah. Saniki silaturahmi sae napa boten Bu? Maos Quran pikantuk pahala napa boten? Mau sholawat saya napa boten? Ngaji mirengaken sing ceramah saya napa boten? Silaturahmi saya napa boten? Infak sedekah maringi panganan niku saya napa boten? Maringi panganan, infak, sedekah, silaturahmi, ngerungokna pengajian, mencari terkumpul dalam acara Maulid Nabi, acara Rajaban. Dados Maulid Nabi sae napa boten? Maulid Nabi pikantuk pahala napa boten? Bagus bae, pinter sekali. Alhamdulillah. Jadi harus mati disit nembe bisa ketemu karo Gusti Allah. Apa itu kematian? Kematian itu sawah yang kita punya berhektar-hektar luasnya ternyata bukan punya kita. Mobil, motor, kendaraan yang ada bukan punya kita. Walaupun di dalam BPKB dan STNK-nya namanya Haji Sujiwan, Pak Kaji, bukan punya Pak Haji Sujiwan. Itu motor, itu mobil. Buktinya ketika Pak Haji Sujiwan meninggal alias maut, nggak ada yang dibawa. Betul nggak Pak Haji? Semangat Pak Haji, semangat ya, masih muda. Kita waktu lahir tidak ada 1 gram emas pun yang kita bawa. Bu,
Ibu harus bersyukur dari wong Jawa Tengah, dari wong Gentasari. Jawa Tengah adalah provinsi yang paling tersugih, terkaya seluruh dunia. Dunia bukan hanya Indonesia. Seluruh Indonesia wis karuan, Pak. Seluruh dunia, provinsi yang paling sugih adalah Jawa Tengah. Desa yang paling sugih adalah Gentasari. Wonge paling akeh dewek 16.000. Masya Allah. Singgane 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Kini Gentasari 16.000 dewek. Aduh. Paling sugih, bayangkan satu rumah 2 emas 10 kilo, 50 kilo. Bayangkan sugih kayak apa? Wong Jawa Tengah, wong Gentasari, ya enggak? Bayangkan Pak Sujiwan perkiraannya kayak 70 anak Pak Haji Sujiwan 70 kilo emas Haji Sujiwan. Nek dihitung karo duit pirang miliar duit 70 kilo emas, Pak. Masya Allah. 1 gram sudah 500.000, nganti 700.000. Nek 1 kilo pirang 100 miliar. Bayangkan satu rumah bojone 2 emas 70 kilo. Alhamdulillah. Yang berikutnya kita maraton aja Pak ya. Jadi kematian itu rumah yang kita punya, walaupun rumahnya bertingkat, tempat kita bergurau dengan istri, dengan anak juga akan kita tinggalkan. Rumah terakhir kita adalah rumah tipe 1x2 meter yang ada di Karangsuci, ya enggak Bu? Istri yang cantik jelita, anak belahan hati, belahan jantung, buah hati juga akan ditinggalkan. Semuanya ini bukan milik kita. Kalau sudah kita mati, tidak ada satupun milik kita, semuanya milik Allah. Sampai baju yang kita punya, saya punya teman bajunya harganya 15 juta. Ketika mati cuman 3 lapis kain kapan, 5 lapis kain kapan. Tidak ada baju yang mahal dibawa menemani ke kuburan. Iya nggak Bu? Ya. Makanya ketika orang mau mati harus diwudukan. Ya Bu? Harus wudu. Harus wudu. Kenapa? Karena dia akan berjumpa dengan Allah. Akan berjumpa dengan malaikat. Harus suci ya. Orang mati harus suci karena akan berjumpa dengan Allah, akan berjumpa dengan malaikat. Harus suci Pak. Duit harus diadusi Pak, harus diadusi, harus diwudukan. Begitu. Yang ketiga, kalau pengen kita bisa berjumpa dengan Allah di dunia ini adalah melalui as-sholat, melalui sholat. Bu, wis pernah ketemu apa urung karo Gusti Allah nang sholat Bu? Ya. Kanjeng Nabi jelas ketemu, bayangkan Nabi bisa Isra Mi'raj ya Bu. Rasul bisa berjumpa dengan Allah, bisa Isra Mi'raj, itu sholat itu. Lagi sholat itu bisa Mi'raj. Gak kayak kita ya Bu, angel banget ya Bu. Masya Allah. Isra Mi'raj itu lagi sholat Bu, Rasul itu lagi sholat.
Bisa sampai begitu loh. Bisa naik ke langit ke-7. Bisa berjumpa dengan Allah. Makanya sholatnya Nabi, ibu pengen tahu sholatnya Nabi? Pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Nih, ini jarang di kitab-kitab itu jarang ada disampaikan. Adanya di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab ma'rifah, muraqabah, ada nih keterangan begini. Ada seorang sahabat sholat sunnah bersama Rasul. Selesai baca Fatihah, Rasul baca surat Al-Baqarah. Di tengah-tengah surat Al-Baqarah, si sahabat Nabi ini kertek, hatinya kertek. Barkie Rasul ruku, Rasul ruku. Nyong wis kesel banget cak. Ternyata tidak. Habis surat Al-Baqarah, Rasul langsung baca surat Ali Imran. Padahal Al-Baqarah 20 lembar loh, Al-Baqarah. Di tengah-tengah surat Ali Imran, sahabat Nabi kertak maning. Barkie ruku. Nyong wis kesel banget jan. Nyong wis kesel banget jan. Ruku ke. Ternyata tidak. Habis surat Ali Imran, langsung Rasul baca surat An-Nisa. Baru selesai surat An-Nisa, Rasul ruku. Rukunya Rasul lama dege. Lalu iktidal, suwene mirip karo ngadeg sing awal. Lalu sujud, suwene pada baik karo ngadeg. Masya Allah. Orang gelem liren bu, kuwi salate Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Rasul salat lil hub. Karena sudah cinta. Ibu. Kapan-kapan kita bahas tentang cinta. Cinta. Ibu dulu waktu masih enom, duwe pacar jenenge Tugiman. Kelingan apa ora duwe pacar Tugiman? Pak, duwe pacar apa Tukiem, Pak? Kelingan apa ora? Janjian, oh Mas Tugiman, malam minggu pukul 7 kita bertemu di pohon, di bawah pohon jambu di Teluk Penyu. Kira-kira Tugiman karo Tukiem sing lagi pacaran ketemu, kira-kira pengen bareng terus, nempel terus, apa kepriwe? Cinta masalahnya. Bila perlu nyari tempat yang sunyi, bila perlu masuk kamar, kunci. Gak mau ada yang ganggu. Tuh cinta tuh begitu Pak. Gak mau berhenti tuh. Kalau Rasul sudah sholat dan berjumpa dengan Allah di dalam sholat. Ibu, beda dengan kita. Kalau kita imam baca suratnya mandan suwe Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Si makmum aja udah waduh Yasin kapan rambutnya. Kita mah habis sholat assalamualaikum alhamdulillah jauh wis pokoknya wis plong, kewajibannya wis tuntas, wis dilaksanakan. Ya enggak bu, bok seneng bok, bar sholat seneng, ya ora. Rasul enggak, selesai sholat nangis sedih. Rasul karena berpisah dengan sang kekasih. Ya bu,
Cirinya orang-orang yang mulai naik ke tingkat sholat cinta itu, cinta sholatnya karena cinta. Di antaranya sudah sholatnya sujudnya mulai lama, rukuknya seneng lama, berdirinya seneng lama. Itu mulai itu cirinya tuh. Yang kedua, sholatnya udah banyak, bukan hanya sholat fardu, sholat sunnahnya, duhanya udah, tahajudnya iya, taubatnya, hajatnya sudah mulai. Cirinya, Bu, sholat karena cinta. Apalagi nih Bu, ini Bung Haji Roma Irama ternyata bikin sebuah syair tentang sholat. Sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam, selalu terkenang, selalu terbayang setiap malam, sering ku terjaga tiap malam. Cirinya orang yang sudah naik tingkatan sholatnya, mulai naik, mulai bagus tuh, sering terjaga setiap malam. Ibu, ya enggak? Bapak nek bengi tangi apa ora, Pak? Sing tangi apa nek, Pak? Pak, Pak Haji Sujiwan tangi, si tangi tan. Apa nih sing tangi Pak Kiai Pak Haji Sujiwan? Sing tangi ana sing tangi. Tapi ya nguyuh tok turu mati biar. Itu ya, jadi itulah sholatnya Bu. Dalam Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salat fa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat orang percaya bener apa sih Ustaz ngomong ke ayatnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang khusus salatnya itu yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Allah dalam salatnya. Bu, kita baca sholawat dulu satu kali ya Bu. Nah ini. Kalau sholawat yang ini betulnya nih. Ini Gus Aldi, ini YouTuber sukses sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yajiratan alami, ya uhailal judi wal karami. Itu sholawatnya zaman siki ya Bu ya, sholawatnya. Nek zaman dia, zaman ibu-ibu, zaman bapak kaji, sholawatnya orang kayak kia lagune mandan mendayu-dayu. Ibu mendayu-dayu. Di antaranya contohnya lagunya, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji atfata yajiratan alami, ya uhailal judi wal karam.
lagu-lagune Bu. Nyong ingsun lagi cilik lagune kayak kuwi. Mendayu dayu. Ya kan? Namu jiranu bidal haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bisakanu wa fi min khawfin aminu. Sarang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wal daraji adfata yadi razal alami ya uwailal judi wal karami. Enak lagunya mendayu-dayu, hati tersentuh, ya enggak? Selamat zaman sekarang, aduh, kadang-kadang lagu dangdut, ya nggak apa-apa sih lagu dangdut. Tuh kalau ibu ingat, bapak ingat, salawatnya mirip lagu dangdut. Terpaksa aku bercerai muda, orang tuamu tidak. Terakhir melalui al-hajj wal umrah, biayanya akeh ibu-ibu yang sudah pergi sana semua, haji dan umrah dan haji. Makanya disebut tamu Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Ingsun bade kangen kalian ibu-ibu haji, biyen waktu berangkat haji ketemu orang kalau sohibul bait. Ketemu orang Bu? Ketemu orang Pak Haji, ketemu orang gue. Kan kita menjadi tamunya Allah nih, berjumpa dengan Allah, mau berjumpa dengan Allah di sana. Ada yang ketemu nggak? Ya inilah rahasia Allah ya, rahasia Allah di sana itu. Bisa jadi dari 1.000 satu orang, bisa jadi dari 1 juta satu orang, bisa jadi dari 2 juta itu yang waktu ibadah haji cuma 2 orang yang bisa berjumpa dengan Allah nih. Ya, Bu? Alhamdulillah. Yang jelas kata Allah, kalau umroh dan haji apa itu? Kawaladat mim batni ummih, seperti bayi yang keluar dari perut bersih dosa. Makanya mahal. Sekarang Pak Haji Sujiwan berapa biaya haji Siti? Haji 60 ya? Apa 40? Umroh 30-an ya Pak Haji ya? Mahal. Pilihan orang-orang yang bisa berangkat umroh itu, pilihan orang-orang yang bisa berangkat haji, bukan orang sembarangan. Dipilih oleh Allah untuk dibersihkan dosanya. Kalau saya punya uang 30 ya paling-paling gue biaya anak sekolah, gue tuku motor kek, gue kawin maning kek. Iya lah Bu, kawin bain. Iya ya. Makanya berangkat umroh, berangkat haji adalah pilihan. Bu, saya kira cukup ya Bu. Sudah 1 jam. Marilah kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah ya Bu. Berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa berjumpa
bukan hanya di sini kita bisa bertemu, kita semua di sini bertemu, juga kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami. Kasihanilah kedua orang tua kami. Jangan engkau sakiti kedua orang tua kami. Jangan engkau siksa kedua orang tua kami. Mereka telah tersakiti, mereka telah tersiksa dalam membesarkan kami. Ya Allah, kedua orang tua kami ada yang sudah di alam kubur, sudah menghadap Engkau ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah, karena mereka terbiasa tersiksa dalam membesarkan kami. Ya Allah, satukanlah kami dengan kedua orang tua kami di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cilacap kaunganten. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kawula kadang lapatipun yang kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo